Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yasinta Tue, NIM 192387033, semester 4, Program Studi Teknologi Pangan, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah pengolahan hasil hortikultura. Teknologi pengolahan sayuran dan buah-buahan. Teknologi olah minimal atau minimally processing buah dan sayuran. Perubahan-perubahan fisiologis akibat minimally processing yaitu penumpukan hasil metabolik tidak wajar, peningkatan biosintesis etilen, mudah terkena kontaminan. Usaha-usaha untuk memperpanjang umur simpan produk teknologi olah minimal yaitu penyimpanan pada suhu rendah, penggunaan bahan tambahan makanan, penggunaan pelapis edible, penyimpanan suhu 1 derajat Celcius, perendaman dalam natrium metabisulfit 200 ppm dan asam askorbat 450 ppm. Jam, jeli, dan sejenisnya. Pengawetan produk dapat dilakukan dengan cara membuat manisan. Manisan atau sweets yaitu produk yang dibuat dari buah-buahan yang diolah dengan gula dan bahan-bahan lain. Berdasarkan cara pengolahannya dibagi menjadi yang pertama konserves yaitu jam yang dibuat dari campuran buah. Yang kedua preserves yaitu buah utuh yang kecil-kecil atau potongan buah besar dimasak dalam sirup sampai jernih. Yang ketiga, mentega buah yaitu dibuat dari buah berpulp. Yang keempat, madu buah yaitu pekatan sari buah dimasak konsistensi seperti madu. Kelima, marmalade yaitu jeli yang lembut dan potongan kecil buah yang dibuat manisan kering. Teknologi pengolahan sayuran dan buah-buahan. Pengeringan merupakan proses menghilangkan sejumlah air dari bahan dengan menurunkan AW-nya sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh untuk memperpanjang masa simpan buah. Caranya yaitu penjemuran, dehidrasi dengan alat pengering, freeze drying, pengeringan beku, spray drying atau pengeringan semprot, partial dehydration, misalnya manisan basah dan manisan kering sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengolahan termal. 1. Blanching. Blanching merupakan perlakuan pendahuluan pada buah dan sayur. Jenis blanching: 1. Perebusan atau water blanching. 2. Pengukusan atau steam blanching yang mempunyai tujuan mengurangi zat gizi dengan cara lapisan tunggal seperti sayur wortel dilewatkan pada steam. Ketiga, blanching dengan panas atau hot gas blanching. Pengolahan termal yang kedua yaitu sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses termal yang menggunakan suhu 75-95 derajat Celcius selama 1-10 menit. Tujuannya adalah mendapatkan kualitas yang baik, menurunkan aktivitas enzim, menghilangkan gas yang ada pada antar sel, memperbaiki tekstur, menurunkan jumlah mikroba awal, mempermudah proses pengisian pada pengalengan. Jenis sterilisasi. 1. Sterilisasi total. 2. Sterilisasi komersial. Sterilisasi komersial yaitu kondisi di mana sebagian besar mikroba telah mati dan masih terdapat beberapa mikroba yang tetap hidup setelah pemanasan. Untuk mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen dilakukan dengan cara 1. Pemanasan harus cukup. Yang kedua, dilakukan pada pengalengan dan pembotolan. Yang ketiga, pemanasan yang diperlukan tergantung dari pH produk yang diukur dari coldest point. Yang keempat, tujuan pemanasan yaitu
inaktivasi mikroba sesuai dengan tujuan sterilisasi komersial. Kelima, proses dianggap aman jika Clostridium botulinum telah inaktif. Keenam, sterilisasi diikuti pengemasan kondisi anaerob. Peralatan sterilisasi komersial dilakukan dalam alat yang disebut retor atau autoclave atau sterilizer. Proses sterilisasi. 1. Sterilisasi dalam kemasan. Sterilisasi produk pangan dalam kemasan seperti kaleng, gelas, atau retur pouch. Tahapannya yaitu: pertama, pengisian; kedua, pengeluaran udara atau exhausting; ketiga, penutupan; keempat, sterilisasi; kelima, pendinginan. 2. Sterilisasi suhu tinggi atau ultra high temperature. Suhu yang lebih tinggi dengan waktu yang pendek dapat dilakukan jika produk pangan disterilisasi sebelum dikemas dalam kemasan yang telah disterilisasi. Metode ini telah diterapkan untuk produk pangan berwujud cair dan produk pangan yang mengandung partikual diskret. Pengolahan termal yang ketiga yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi adalah perlakuan panas suhu sedang yang bertujuan membunuh mikroba patogen dan sebagian pembusuk, serta inaktivasi enzim. Perlakuan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pertumbuhan mikroba yaitu: 1. Penambahan pengawet; kedua, pendinginan; yang ketiga, MAP atau Modified Atmosphere Packing; yang keempat, penurunan pH; yang kelima, pengaturan AW. Suhu pasteurisasi bervariasi 60–105 derajat Celcius tergantung jenis produk. Suhu, proses, dan daya simpan tergantung dari jenis produk, pH, ketahanan mikroba, ketahanan enzim, kepekaan produk. Metode pasteurisasi: 1. Batch; yang kedua, continue. Proses pengalengan. Tahapan pengalengan bahan makanan. Tahapan pengalengan bahan makanan terdiri dari beberapa bagian yaitu: yang pertama, penyiapan bahan. Di dalam penyiapan bahan dilakukan: yang pertama, pemilihan varietas yang sesuai; yang kedua, menentukan tingkat kematangan optimal dari pemanenan; yang ketiga, trimming; yang keempat, sortasi dan grading; yang kelima, pencucian; yang keenam, pemotongan dan pengupasan. Tahapan yang kedua, blanching. Tahapan yang ketiga, pengisian atau filling. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengisian yaitu fill of container atau persentase pengisian kemasan. Yang kedua, dry net weight atau berat bahan setelah ditiriskan. Ketiga, berat padatan dan cairan dalam kemasan. Yang keempat, keseragaman pengisian kaleng. Yang kelima, medium pengisi kaleng. Tahapan yang keempat yaitu penghampaan atau exhausting. Penghampaan yaitu pengeluaran udara atau gelembung udara dalam wadah atau jaringan bahan pangan. Yang kelima, penutupan kaleng atau sealing. Penutupan kaleng bertujuan untuk mencegah kebocoran bahan dari kaleng dan mencegah kerusakan isi kaleng. Tahapan keenam, sterilisasi. Faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi yaitu: 1. Jenis mikroba yang dimatikan; 2. Kecepatan penetrasi panas pada cool point; 3. Suhu awal bahan makanan; 4. Ukuran dan bahan pengemas yang digunakan; 5. Suhu proses; 6. Tekanan uap air yang digunakan; 7. Keasaman bahan makanan. Tahapan yang terakhir yaitu pendinginan. Pengolahan hasil hortikultura. Hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus antara lain: pertama, mudah atau cepat busuk atau perisabel; kedua, memiliki nilai estetika; 3. Produksi umumnya musiman; 4. Memerlukan volume yang besar. Secara sederhana, fungsi utama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:
1. Fungsi penyedia pangan, 2. Fungsi ekonomi, 3. Fungsi kesehatan, dan 4. Fungsi sosial dan budaya. Pengelompokan tanaman hortikultura berdasarkan kegunaannya, yaitu 1. Klasifikasi tanaman sayuran, yang kedua, klasifikasi bagian yang dikonsumsi, yakni 1. Sayuran akar, 2. Sayuran batang, 3. Sayuran daun, 4. Sayuran buah. Klasifikasi buah-buahan yakni buah sederhana berdaging, buah sederhana tidak berdaging, buah agregat, buah majemuk. Klasifikasi tanaman hias yakni 1. Tanaman hias berupa bunga untuk pot, yang kedua, tanaman hias tidak berbunga. Mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. Mutu produk hasil panen. Kriteria sayur-sayuran dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. 1. Secara visual dilihat dari warna kulit berubah menjadi kuning. Yang kedua, secara fisik, jika buah mudah pasca dari tangkainya atau tanamannya dan dengan mengukur berat jenis buah. Yang ketiga, secara kimia, buah-buahan yang mengandung zat padat terlarut tinggi, gula tinggi, dan kandungan asam menurun. Yang keempat, waktu atau umur buah dilihat dari umur buah dapat dihitung sejak terjadinya penyerbukan bunga sampai siap panen. Saat panen untuk buah-buahan yang baik adalah pada saat buah masak. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi. 1. Produk hasil pengeringan. Susut asam askorbat akibat pengeringan sangat beragam, berkisar dari 10-50%, di antaranya karena pencucian, pengukusan, dan pra-perlakuan lainnya menyebabkan sebagian dari susut ini. Yang kedua, penghalusan atau tepung yang bertujuan untuk memperoleh tekstur bahan yang lebih halus dan cair. Yang ketiga, sari atau cairan hasil ekstraksi. Yang keempat, pemanasan. Pemanasan dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk pemanasan, yaitu 1. Penggorengan, 2. Pemanggangan, 3. Perebusan, 4. Pengukusan. Pengolahan termal produk hortikultura. Proses pengurangan kadar air dilakukan dengan cara 1. Pemekatan, 2. Penguapan, 3. Pemekatan beku, 4. Proses membran. Dehidrasi dilakukan dengan cara 1. Penjemuran, 2. Pengeringan terowongan, 3. Pengeringan semprot, 4. Pengeringan beku. Pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. 1. Pada sayuran, yaitu pengaruh zat gizi selama pengukusan dan pendinginan. Pengukusan dapat secara nyata menurunkan banyaknya vitamin larut air dalam sayuran. Susut zat gizi selama pembekuan, yaitu terjadinya susut mineral dan vitamin selain vitamin C. Yang kedua, pada buah. Susut zat gizi selama perlakuan pra-pendinginan, yaitu pengaruh buruk pada kadar zat gizi buah karena penyimpanan dalam waktu panjang atau pada suhu terlalu tinggi. Pengaruh zat gizi selama pembekuan, yaitu susut vitamin C selama pembekuan tidak berarti. Susut zat gizi selama dan sesudah pencairan kebekuan, yaitu pencairan yang dilakukan dengan benar tidak menimbulkan pengaruh buruk pada kadar zat gizi buah. Pengolahan dengan penambahan senyawa kimia. Yang pertama, penggaraman. Penggaraman masih digunakan untuk tujuan pengawetan, di mana konsentrasi yang tinggi dapat mengubah banyak faktor dalam komponen nilai gizi berbagai bahan pangan. Pengolahan dengan garam biasanya merupakan kombinasi dengan pengolahan yang lain, seperti fermentasi dan enzimatis. Yang kedua, penggulaan. Gula dalam konsentrasi tinggi berperan sebagai pengawet.
Konsentrasi gula yang tinggi sampai 70% sudah dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan. Demikian paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.